Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Di hari Jumat yang berkah ini, saya akan melakukan rutinitas saya. Setiap harinya saya mengecek-ngecek di depan rumah saya, halaman rumah saya, mengecek sebuah bonsai kelapa. Dan di hari ini saya akan memeriksa satu-satu, dan juga setiap hari kegiatan saya untuk sebuah bonsai kelapa ini emang perlu ada perawatan atau bersih-bersih ya, dari kotor-kotorannya atau penyayatannya ya. Jadi sebelum saya akan melakukan kegiatannya, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih yang udah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Yang terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan cek satu persatu ya. Saya akan melakukan penyayatan atau ya ada yang kurang enak ya dipandang matanya. Nih saya akan merapikannya ya. Saya cek satu-satu di tempat sebelah sana dulu. Ini saya lakukan setiap Sabtu Minggu 2 kali ya, pertama di hari Jumat lah. Untuk menunggu Jumatan ya, saya kasih kesibukan di sebuah bonsai ini. Saya merapikan atau ya perawatan ya. Mudah-mudahan dengan saya melakukan ini untuk para pemula juga punya punya kreasi juga hampir sama kayak saya, supaya di sebuah bonsai kelapa ini emang perlu perawatan ya. Jadi bonsai kelapa ini kita perlu disayang-sayangin supaya hasilnya bagus gitu ya. Jadi saya emang udah rutin melakukan perawatan di bonsai kelapa ini. Dan jangka 1 minggu ya saya melakukan penyayatan atau bersihkan juga kotoran-kotoran, terutama ya dari kotorannya semacam kayak serangga, semut, biasanya banyak ya, ada putih-putihnya atau apa, kita bersihkan ya kita bersihkan sama sikat atau gimana gitu ya, supaya ya kelihatan rapi gitu, supaya enak juga dipandang matanya. Oke, ini udah selesai. Jadi ya, untuk mengisi waktu-waktu luang saya 1 minggu 2 kali penyayatan ini saya lakukan rutin ya. Dan juga ya sambil menunggu waktu-waktu Jumatan, kita sambil santai-santai sambil ngopi-ngopi ya. Kita ada perawatan juga di sebuah bonsai kelapa, supaya bonsai kelapa kita ini jadi indah dan bagus ya, enak untuk dilihat matanya. Oke, kita cari-cari lagi. Kebetulan bonsai-bonsai saya ini saya letakkan di depan halaman rumah saya ya. Walaupun halaman rumah saya kecil ya, tapi gimana caranya supaya penataannya ini supaya rapi ya, dan juga ya supaya kelihatannya enak juga dipandang mata ya. Jadi di sebuah bonsai kelapa ini sangatlah penting ya untuk masalah penyayatan. Nah, di sini ada anak saya yang pada main-main terus ya. Ya, anak-anak juga. Ya, setelah disayat ya, ini saya daunnya nih saya bersihkan ya, karena sebuah bonsai kelapa ini perlu juga kasih sayang supaya
ya supaya kita tuh lihatnya nggak bosan ya. Kalau bonsai kita bagus, indah, kita pun apa nggak bosan ya untuk memandangnya ya. Di sebuah bonsai kelapa ini sangat-sangatlah unik ya, karena sebuah bonsai kelapa ini untuk perawatannya apa ya, penuh dengan kasih sayang gitu ya. Oke, udah rapi, kita taruh lagi di tempatnya ya. Oke, ini bonsai kelapa sayur ini ya. Ini bonsai kelapa sayur ya, ini juga udah mulai belajar pecah daun. Ini dari awal saya program unggulan ya, sengaja daunnya saya pruning supaya saya sering pruning ini, karena saya suka ini bentuk bonggolannya udah lumayan ya, udah berbentuk ya, udah karakter tuanya ini udah nampak. Ya untuk daun ya alhamdulillah ini subur ya. Di sebuah bonsai kelapa ini untuk penyayatan ini benar-benar penting dan harus kita lakukan ya, karena pada dasarnya sebuah pohon kelapa ini kalau kita tidak ada perawatan atau penyayatan pasti dia akan besar atau tinggi daunnya ya. Juga batang pelepah ini nanti dia manjang, jadi kesannya yaitu tinggi ya, kurang bagus. Makanya ini cara untuk perawatan ini, penyayatan sangat-sangat penting ya, minimal 1 minggu kita lakukan, kalau bisa ya 1 hari harus ada penyayatan supaya terjaga kekerdilan si daun ini dan bonsai ini terjaga ya. Kalau telah sayat ya biasanya itu ada perubahan, dan juga pasti kita akan programnya mulai dari awal lagi, atau dengan ada cara ya semacam kayak tebas ekstrim atau apa. Mungkin kalau udah seperti ini daun udah mulai kerdil, nah tinggal pertahankan aja dengan melakukan penyayatan. Setelah saya bersihkan kotoran ini supaya tidak disarangin semut ya, karena semut ini bisa bersiko juga di sebuah bonsai kita ini ya, karena kalau dia disarangin semut biasanya banyak kayak semacam kutu putih ya. Kutu putih ini bisa menimbulkan di batang-batang bonsai kelapa ini, bisa jadi menghitam seperti ini. Ini saya telat mengontrol waktu minggu lalu, saya sempat tidak dihiraukan ini masalah pelepahnya. Ternyata pas saya cek banyak semutnya di sini, jadi agak hitam-hitam gini ya, ini agak hitam. Nah ini bekas semutnya, dia semut nyarang di sini. Nah itu dia biasanya kutu putihnya itu apa ya, dia ngumpul dan mengakibatkan ya inilah pelepahnya jadi hitam gitu. Ini hitam dia pelepahnya. Nah, tuh ya biasanya
rajin ya kita bersih-bersihnya. Ada kotoran-kotoran yang nempel, kalau bisa ya kita sikat daun-daunnya, hilangin lebih ini juga ya, ini supaya memperindah juga di sebuah bonsai kelapa. Kalau daunnya bagus, tidak ada debu, ya, kita juga semangat ya untuk melihat bonsai kelapanya ini, karena ini banyak hilang. Coba kalau banyak kadang-kadang males untuk melihatnya kalau udah banyak kotorannya, itu males ya. Makanya kita harus rajin-rajin membersihkannya. Kita taruh lagi, udah selesai, kita cari lagi. Saya bikin bonsai kelapa original ya. Lumayan ya, ininya bungkulannya udah lumayan besar ya. Ini saya mau disayat karena di sini udah hampir 1 minggu nih ya, 1 minggu deh sih, 1 minggu bisa saya supaya mekar. Ini kalau kita udah ada penyayatan gini, kita rapikan bekas-bekas potongan pelepahnya supaya bonggolan ini supaya imbang ya besarnya, jangan sampai dia mengecil ke atas, jadi bentuk kayak kerucut itu kurang bagus ya. Jadi bekas-bekas yang pelepah ini udah kering kita rapikan, kita bentuk sedemikian rupa supaya mendapatkan bonggolan yang seimbang. Mudah-mudahan untuk para pemula ya yang baru bergabung mau membuat bonsai kelapa, rajin-rajinlah perawatan sebuah bonsai kelapa ya, karena sebuah bonsai kelapa ini perlu dikasih sayangin ya supaya menghasilkannya itu maksimal ya. Kalau kita sekedar cuma menanam itu ya sama aja kita menanam kayak semacam tempat liar gitu ya. Itu tidak ada yang namanya kita menikmati untuk keindahan di sebuah kelapa ini ya. Tapi kalau kita dengan penuh kasih sayang, kita dengan penanganan yang ekstra sabar, ekstra hati-hati ya, kita harus mempunyai jiwa-jiwa hobi dulu ya. Jiwa hobinya ini kita harus kalau kita belum menjiwai atau cuma sekedar ikut-ikutan ya, kayaknya hasilnya kurang maksimal ya. Karena dasarnya kita di sebuah kelapa kering ini untuk siapa aja pun bisa ya untuk menanamnya, tapi dengan ada perbedaan yang benar-benar dia mau membuat bonsai kelapa sama yang sekedar menanam aja, ini pasti ada perbedaannya ya. Karena siapapun pasti bisa untuk menanam benih-benih kelapa ini ya, atau kelapa kering ini, semua bisa ya. Tapi ya inilah dengan jiwa-jiwa seni ya, atau jiwa-jiwa kreativitasan kita ya, sebuah kelapa kering kita bisa dibentuk dengan model apa aja ya. Inilah yang dikatakan seni ya, karena sebuah kelapa sih emang tidak ada apa-apanya ya kalau tanpa ada seni atau jiwa-jiwa yang kreativitas. Ini sebuah kelapa kering ini nggak ada untuk membentuk sebuah keindahannya. Maka di sebuah bonsai kelapa ini kita perpaduin dengan jiwa yang karakter yang punya jiwa seni ya, ini udah cocok banget ya. Maka di sebuah kelapa kering bagi para pemula yang suka jiwa-jiwa kreasi yang tinggi atau jiwa seni yang tinggi, apa salahnya kita coba ya.
coba kita berkreasi di sebuah kelapa kering ini, karena di sebuah kelapa kering ini banyak untuk kita berkreasi ya. Sejuta inspirasi itu, wah, kalau kita melakukannya kita kadang-kadang merasa heran ya. Jadi mau untuk apa aja itu bisa, tergantung kita kemampuan kitanya ya. Oke, saudara-saudaraku dimanapun berada, inilah kegiatan saya setiap minggu. Saya melakukan perawatan di sebuah bonsai kelapa. 2 kali saya melakukan penyayatan, dan juga ya saya membersihkan dari kotor-kotoran yang menempel di daun bonsai kelapa ini. Karena maksud dan tujuannya supaya apa? Supaya di sebuah bonsai kelapa ini keindahan dan kecantikannya ini tetap terjaga ya. Dan juga sangat-sangat penting bahwa penyayatan ini emang harus dilakukannya 1 minggu 2 kali. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula, dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.